Oke. Halo Mbak, kita di sini dari teman-teman Toyota pengen tahu solusi apa sih Kinto itu, terus kira-kira benefit apa yang didapat dari customer yang akan menggunakan produk itu. Tapi sebelumnya dengan Mbak siapa nih? Halo Pak, aku Erin Oke, Mbak dari Erin. Kinto. Oke, mungkin boleh dijelasin Kinto itu apa sih Mbak? Oke. Mungkin banyak orang yang nggak tahu tentang Kinto ya Pak, karena kan namanya agak aneh nih Kinto gitu. Nah sebenarnya Kinto ini adalah salah satu solusi bagi orang yang tidak ingin punya aset sebenarnya. Karena kan kalau untuk jangka panjang mobil itu tidak bisa dijadikan aset ya. Gitu. Jadi Kinto ini ada untuk memfasilitasi orang-orang yang sebenarnya ingin punya mobil tapi tidak ingin ribet gitu. Jadi makanya hashtag kita itu adalah Kinto bebas ribet gitu Pak. Oh, Jadi sebenarnya Kinto ini adalah program untuk merentalkan mobil atau menyewakan mobil. itu mobil baru atau mobil bekas? Ada dua Pak, jadi ada mobil baru juga, ada mobil bekas juga. Gitu. Dan Oh. kita memprovide untuk company sama perorangan juga. Secara garis besar, benefit apa yang didapat lebih bagi customer Kinto dibandingkan kalau kita subscribe dengan yang lainnya? Oke. Jadi kalau Kinto sendiri ini kan produk langsung under Toyota ya Pak. Jadi kita sudah memprovide semua fasilitas untuk perpanjang STNK. Kemudian kita juga ada opsi untuk renewal juga. Kemudian kita ada mobil pengganti juga. Oke. Kemudian servis itu kita Berarti benar-benar full lengkap ya. Iya, full service, Yang mau menggunakan tinggal subscribe. Nanti dia selama bulanan bayarnya bulanan berarti ya. bulanan. Bayar bulanan, nggak perlu bayar deposito atau DP dulu di awal atau gimana? Kalau DP nggak ada Pak, tapi kalau Oke. untuk perorangan itu ada deposit. Oh, ada Tapi nanti deposit. depositnya akan kita kembalikan setelah tenornya selesai. Oh, oke. Nah, ini mungkin dari sisi perusahaan nih, Mbak. Kira-kira kalau kita nih dari sebuah perusahaan, katakanlah startup company baru, yang daripada kita punya uang 500 juta harus dibeliin mobil cuman dapat 2. Nah, kita buat karyawan kita kan kita bisa lakukan mungkin bisa dapat 10 atau 15 mobil kan. Iya. Kira-kira benefit apa buat perusahaan yang lebih kalau kita bisa menggunakan produk subscribe ini dibandingkan kita kredit mobil, Mbak? Iya betul. Jadi sebenarnya kalau untuk perusahaan kan itu pasti nanti dikenakan pajak ya Pak kalau kredit mobil atau punya aset gitu. Nah daripada kita perusahaan itu mengeluarkan uang untuk pembayaran pajak untuk asetnya, Oke. better kita bisa menggunakan Kinto gitu Pak. Nah Kinto ini kan semua pajaknya, perpanjangan STNK semuanya itu udah Kinto yang tanggung. Jadi all-nya itu udah clear lah, jadi perusahaan itu tinggal pakai aja untuk karyawan-karyawan. Kalau servis sendiri gimana, Mbak? Misalkan mobilnya mogok atau mobilnya rusak di tengah jalan, kira-kira kalau di Kinto itu seperti apa ya? Jadi kita ada bagian after sales juga. Oh, Pak. ada after sales. Jadi kalau mobil rusak atau ada harus masuk ke bengkel, itu ada bagian after sales ya? Ada. Jadi kita Seperti apa tuh? provide untuk asuransi dan bagian after sales-nya. Oke. Nah, asuransinya itu ada untuk TPL atau total loss-nya, ada untuk driver sama passengers juga gitu. Nah, itu sudah di-cover juga di asuransi. Oke. Bisa dan after sales ini itu juga mengurusi untuk servis juga, misalkan servis 10.000 kilometer Oke. itu juga nanti akan di-provide sama after sales kita. Nah, keuntungan dari pakai Kinto ini kan Kinto itu under Toyota ya Pak. Jadi customer itu bisa servis di seluruh bengkel Toyota di seluruh Indonesia. Oh, Auto 2000 tuh langsung masuk atau apa tuh Bukan langsung masuk? hanya Auto 2000 sih Pak, banyak. Oh, seluruh bengkel Toyota resmi ya? Iya. Oh, nah mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kalau kita ketahui kan ini mungkin produk yang baru ya di Iya. di Indonesia. Mungkin sebagai penarik kira-kira promosi atau gimmick apa yang Kinto berikan kepada calon customer-nya, Mbak? Oke, mungkin kalau banyak anak milenial itu kan udah mulai berpikir untuk mana nih hal yang nggak ribet, mudah, murah, dan tanpa DP gitu Pak. Oke. Orang kan biasanya mikirnya kalau punya mobil tuh DP-nya mahal banget Bener. ya, 20 juta, 30 juta gitu. Nah mending uangnya bisa dibeliin saham aja, jadi kita bisa subscribe aja ke Kinto gitu, yang lebih murah bulan aja. Wah, gitu. keren tuh. Jadi memang
buat milenial 30 juta, 50 jutanya mending dibeliin buat yang lain. Iya, Karena betul, kebutuhan mobilitas itu juga bisa didapat tanpa perlu punya mobil, Betul. tanpa perlu kredit dan tanpa perlu beli mobil. Iya. Cukup subscribe ke Kinto. Iya, Itu bisa apa namanya solusi dari mobilitas yang ada. Iya, betul, Sisanya Pak. bisa nah kalau setelah 3 tahun tuh seperti apa ya sistemnya ya? Jadi kan kita tenornya itu mulai dari 1 tahun sampai 5 tahun ya, Oh, Pak. sampai 5 tahun. Iya, 5 Oke. tahun. Nah, kalau untuk mobil baru minimalnya tuh 3 tahun, Oke. maksimalnya 5 tahun. Kalau mobil used car itu minimalnya 1 tahun. Nah, biasanya setelah 3 tahun itu ada opsi, jadi mau mobilnya ditebus atau mobilnya ditarik aja, Oh. atau ganti mobil baru. Wah, menarik tuh. Kalau Iya. ganti mobil baru seperti apa ininya mekanismenya? Oke, jadi tergantung unitnya, Pak. Biasanya kalau misalkan dari Innova pengen aktif nih ke Fortuner atau enggak ke Alphard gitu, itu kita juga bisa provide gitu. Jadi nanti kita bisa renewal kontraknya dengan kontrak yang baru gitu. Karena dia customer Kinto pasti akan dipermudah untuk prosesnya. Gitu. Oh, oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih, Mbak. Kalau katakanlah sebagai simulasi gitu, kalau mobilnya kebutuhannya Avanza Veloz, Mbak, itu biaya berlangganan per bulannya kira-kira berapa sih, Mbak? Kalau Veloz gitu, kan milenial biasanya first jobber apa? Mungkin kalau nggak Veloz, Sienta atau mobil-mobil kecil. Kalau Veloz tuh di angka berapa ya per bulannya ya? Kalau di sini sih Avanza Veloz tuh 4 jutaan sih, Pak. 4 jutaan udah dapat Veloz ya, tanpa perlu bayar DP ya? Kalau untuk perorangan deposit aja, Pak. Oh, deposit kalau aja. DP nggak ada. Oh, kalau Dan di depositnya perusahaan nanti dikembalikan. dan kalau di perusahaan langsung saja bisa Langsung seperti aja itu. bisa. Jadi buat startup company ini cukup menarik ya. Kalau untuk Innova sendiri kisaran di angka berapa ya berlangganannya bulanannya? Kalau Innova sekitar 9 jutaan sih, Pak. 9 jutaan. Jadi nggak perlu bayar DP, cukup 9 Iya. juta dapat mobil Dapat baru ya. mobil baru. Menarik banget nih. Oke, kalau gitu mungkin sementara itu, Mbak. Jadi buat teman-teman di luar sana, Toyota menyediakan solusi buat mobilitas yang terbaru dengan mekanisme berlangganan ya, Mbak. Kelebihannya adalah pertama kita nggak perlu keluarin uang DP. Terus yang kedua adalah ini setelah 3 tahun, setelah 5 tahun ada opsi untuk trade-in, Ya. ada opsi untuk dijual atau ganti baru ya. Betul. Atau ganti baru, dan teman-teman tanpa perlu keluar uang DP. Dan kalau kita lihat juga bulanannya cukup murah dibandingkan kalau kita ngambil kredit Iya. dan dibandingkan kalau kita beli baru secara cash. Dan tadi juga udah dijelasin sama Mbaknya, kita nggak usah khawatir, ada kelebihan yaitu servisnya juga Iya. bisa di mana saja. Betul. Terus kalau breakdown ada GS ya, ada mobil pengganti ya. Ada mobil pengganti. Terus kalau nanti asuransi dan lain sebagainya, ini di covernya all risk berarti ya? All risk, Pak. Di covernya all risk ya. Jadi kalau nanti mau tahu lebih lanjut, mungkin ada alamat website atau alamat Instagram yang mungkin mau disampaikan, Mbak. Kalau kita mau tahu lebih banyak tentang Kinto, kemana tuh ya? Boleh, Pak. Ya, di sini kan. Bisa, kita ada website juga. Boleh di zoom? Di Kinto. Terus kita ada Instagram juga, Pak. Kinto Oke. _ID. Mm-mm. Nah, websitenya www.kinto-id.com. Oke, jadi teman-teman kalau yang mau tahu lebih lanjut, tanya-tanya lebih lanjut, bisa ke Instagramnya Kinto maupun ke websitenya. Di situ ada mobil-mobilnya ya? Ada, Pak. Ada mobilnya, ada pilihannya macam-macam, terus juga ada pilihan harga dan pilih yang cocok buat teman-teman sekalian. Oke, mungkin sementara itu dulu. Thank you buat semuanya. Terima kasih loh, Mbak. Makasih Ya, banyak, thank Pak. you. Ya, oke.